Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Presiden Jokowi memberikan peringatan keras kepada pemimpin negara Uni Eropa agar tak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Peringatan itu ia sampaikan dalam pidato di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan Uni Eropa dan ASEAN. Jokowi awalnya menyebut kemitraan Uni Eropa ASEAN telah membuahkan hasil yang baik dan banyak tantangan yang sudah dilalui bersama. Namun Jokowi menyebut tidak semua hal berjalan baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan, kata Jokowi dalam acara yang berlangsung di Brussels, Belgia, Rabu 14 Desember tahun 2022. Jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, kepala negara mengingatkan Eropa agar menerapkan sistem kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, ujar Jokowi yang tahun 2023 akan memimpin Indonesia sebagai ketua ASEAN. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Ia mengaku tidak ingin ada salah satu pihak yang selalu mendikte. Pernyataan ini disampaikan Jokowi selaku Ketua ASEAN 2023 saat membuka KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Belgia, Rabu 14 Desember 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share pada channel kompas.com karena sumber video saya berasal dari channel kompas.com. Oke? Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Bukan hanya itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Bahkan ke depannya, ia yakin kawasan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, Jokowi pun yakin kelompok negara yang menjalin kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.
Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa belakangan ini memang tengah menghangat. Pasalnya, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO imbas dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Dalam aturan itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyetop ekspor biji nikel lantaran ingin melakukan hilirisasi nikel. Di sisi lain, Uni Eropa yang selama ini berfokus mengolah bahan mentah nikel khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan usai dikeluarkannya kebijakan Indonesia itu. Namun pada akhirnya pil pahit harus ditelan Indonesia. Pasalnya, hasil keputusan akhir WTO menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri yang ditetapkan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Melihat putusan itu, Presiden Jokowi pun tak tinggal diam. Jokowi mengaku akan mengajukan banding atas gugatan, tetap meneruskan hilirisasi, dan juga akan membuka kemungkinan menaikkan pajak ekspor nikel. Demikian video yang kita saksikan. Semoga peringatan keras ini yang disampaikan Jokowi setelah berbagai pertikaian dagang yang dihadapi Indonesia dengan Eropa. Kasus yang populer ialah dugaan diskriminasi sawit Indonesia di Eropa. Pelarangan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia dinilai melanggar asas saingan usaha yang sehat. Indonesia sebenarnya dianggap sebagai negara yang taat dan patuh kepada isu tentang iklim dunia, karena Indonesia selalu berpartisipasi aktif di COP atau Conference of Parties atau Konferensi Perubahan Iklim PBB. Setelah sawit, sengketa beralih ke nikel. Eropa protes atas kebijaksanaan Indonesia menyetop ekspor nikel pada awal tahun 2020. Kasus ini sampai dibawa ke jalur hukum dan Indonesia akhirnya kalah dalam gugatan Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau Organisasi Perdagangan Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng untuk menantikan video terbaru dari saya. Dan terima kasih atas dukungan terhadap channel saya. See you.